Juru selamat yang membawa sejahtera, Sang Juru selamat yang memerintah selamanya. Penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Telah lahir bagi umat manusia, terang dunia, kalahkan dosa. Telah datang harapan bagi dunia, sebuah mujizat bagi manusia. Sang Juru selamat yang membawa sejahtera, Sang Juru selamat yang memerintah selamanya. Penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sang Juru selamat yang membawa sejahtera, Sang Juru selamat yang memerintah selamanya. Penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Halo guys, welcome back to YouTube Alpha Omega Church Teens Online Service. Jadi di sini saya akan bawakan beberapa pengumuman. Yang pertama, buat teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan, teman-teman boleh transfer ke rekening yang ada di bawah ini. Yang kedua, teman-teman jangan lupa untuk selalu ikuti ibadah Teens Online Service di YouTube Alpha Omega Church. Akan tayang selalu setiap hari Minggu pukul 7 pagi. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan komen di sana. Dan share ke teman-teman Anda sekalian. Yang ketiga, saya juga mau mengingatkan ke teman-teman untuk selalu ikuti komsel. Karena kenapa? Karena dengan melalui berkomsel, kita dapat sharing satu sama lain, dan kita dapat bertumbuh di dalam iman Kristus, dan kita tetap dapat menjadi seseorang yang menjadi lebih baik lagi di dalam Kristus. Oke, sekian pengumuman dari saya. God bless you all. Halo semua teman-teman Hattrick dan Atmosfer. Seneng banget hari ini Ko Elisa bisa sama-sama dengan kamu semua untuk kita belajar sama-sama merayakan Yesus yang lahir ke dunia. Tapi Ko Elisa berdoa bukan hanya kamu ngerayain Yesus yang lahir ke dunia, tapi Yesus itu harus lahir di hatimu. Kamu punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, a very personal experience and encounter with Jesus. Itu doa saya. Nah, Sabtu, boleh nggak kita doa sama-sama sebentar? Tuhan, kami berdoa di Christmas celebration ini, di acara Natal ini, kami berdoa supaya semua kami
semua teman-teman Hat-Trick Atmosphere yang ada boleh melihat Tuhan dari sisi pandang yang berbeda. Kami berdoa ya Tuhan, we're gonna see you not only as a program, project. Christmas is not only an event, tapi buat kami semua Christmas is a very personal encounter with Jesus, and that's what we want, God. Aku berdoa buat semua teman-teman yang lihat acara ini, ya, supaya mereka boleh makin intim dengan Yesus, dan Yesus jadi segala-galanya dalam kehidupan kami semua. Terima kasih ya Tuhan, berbicara buat kami, untuk membangun kami to be boys, to be girls, to be men and women of God, yang makin hari makin serupa dengan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin, amin. Nah, di pesan Natal hari ini, Ko Elisa kepingin banget untuk cerita sama kita semua, gimana sih Tuhan dia selalu kepingin memberikan kepada kita hal yang luar biasa. So, mungkin banyak teman-teman yang merasa, aduh Ko Elisa nggak tahu hidupku gimana. Ko Elisa nggak tahu keluargaku gimana. Ko Elisa nggak tahu mungkin pacarku gimana. Aku barusan putus cinta. Aku mungkin dikecewain sama teman. Aku mungkin ngeliat hidupku nggak punya masa depan. Aku mungkin ngeliat hidupku ini kayak nggak ada artinya gitu. Nah, tapi hari ini Ko Elisa kepingin banget ngajak kita semua ngeliat. Waktu Tuhan Yesus dia datang ke dalam dunia ini, dia menyediakan hadiah dan kado yang spesial. There's a special gift yang Yesus siapkan buat kita semua. Nah, oleh sebab itu ada sebuah ayat yang Ko Elisa ingin bacain buat kamu dari Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang ke-4 sampai yang ke-5. Yohanes 15 ayat yang ke-4 sampai yang ke-5. Nah, sebelum kita baca ayat ini, kamu harus tahu, waktu Yesus dia datang ke dalam dunia ini dari seorang Tuhan, menjadi manusia, menjadi sama dengan kita, it's crazy. Mungkin kita aja nggak mau jadi sama kayak kucing kita. Kita aja mungkin nggak akan mau jadi sama kayak anjing kita atau pet peliharaan kita. Tapi Yesus dia memandang kita begitu berharga sampai dia mau datang ke dalam dunia ini buat kamu, buat saya, buat kita semua. Nah, oleh sebab itu dari ayat ini coba perhatikan kenapa kok Yesus dia mau datang dalam dunia buat kita. Karena ini, di ayat yang keempat dia bilang gini, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, ini kata Yesus. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. So Tuhan Yesus dia lagi ngundang kita. If you want to experience all the gift that He has, kalau kamu mau punya pengalaman dengan semua karunia, hadiah yang udah Dia siapkan buat kita semua, salah satu cara adalah abide in Him. Tinggal di dalam Dia. Caranya gimana kok Elisa tinggal di dalam Dia? Sederhana banget. Kamu cuma perlu baca Alkitab. Kamu cuma perlu tiap hari encountering Jesus lewat doa. Kamu perlu ibadah di gereja. Ya kan, kamu perlu ada di kelompok sel, di komunitasmu. Itu semua artinya abiding di dalam Tuhan. Sampai akhirnya gini, ketika kamu tinggal di dalam Dia, you know, it's not only a book, it's not only Bible. Kamu bukan hanya attending church service. Kamu bukan cuman kayak, oh ya karena saya dipaksa doa maka saya berdoa. No, everything becomes you. Semuanya tentang doa, baca Alkitab, pergi gereja, ada di cell group, everything is about you. Artinya gini, you stay, you abide, tinggal di dalam Tuhan, artinya it becomes you. Sehingga ketika Tuhan dan doa, firman Tuhan itu jadi bagian dalam kehidupan kita semua, kamu bukan pegang buku, kamu bukan cuma sekedar melakukan program, kamu bukan melakukan ritual, tapi it is part of you, bagian dari kehidupanmu. And you can imagine ketika firman Tuhan itu di dalam kita, kamu tinggal di dalam Dia. Suddenly, semua yang kamu butuhkan dalam kehidupanmu, gift yang Tuhan sudah siapkan itu akan keluar dan tumbuh dengan sendirinya. Tumbuh dengan sendirinya. So as you abide in Him, kamu ada dalam firman Tuhan yang tadi kita pikir, oh it's a book, jam doa itu kayak ritual, ke gereja itu kayak program, komsel itu kayak event. No, ketika kamu tinggal di dalam Tuhan, kamu nggak lihat manusianya, tapi kamu tinggal di dalam Tuhan lewat kegiatan tersebut. Abide in Him. Everything yang Tuhan udah siapkan, gift-gift yang udah Dia siapkan, itu automatically akan mulai keluar. Akan mulai ada dalam kehidupan kita. Sehingga apa sih yang Tuhan sediakan ketika kita abide in Him? Ketika kita tinggal dalam Dia. Gift yang pertama yang Tuhan sediakan itu adalah yang namanya harapan. Tuhan menyediakan harapan buat kita semua. Harapan.
Boleh nggak kamu ucapkan sama-sama kata-kata harapan? 2, 3, harapan. Boleh lebih keras lagi nggak? Semua yang menyaksikan di rumahmu, di mana kamu berada, katakan harapan. 2, 3, harapan. Nah, harapan itu sesuatu yang kita butuhkan. Kalau kamu nggak punya pengharapan, maka dalam kehidupan kita nggak punya kekuatan. So, kita bisa ngadepin mungkin orang tua yang selalu bermasalah. Mungkin kondisi keuangan orang tua kita juga nggak baik-baik amat. Mungkin juga kita lagi patah hati, atau kita dikecewain sama orang. Mungkin kamu ngelihat hidupmu kok kayak nggak ada artinya, nggak ada tujuannya. Karena apa? Kamu nggak punya pengharapan. Tapi coba lihat, Tuhan sudah sediakan hadiah buat kamu, yaitu pengharapan. Kalau kamu punya pengharapan, ya, kalau kamu punya pengharapan, saya punya kata-kata penting ini. Mungkin situasi kita lagi sulit, tapi jangan sampai visi dan mimpi kita kecil. Sekali lagi ya, kalau kamu punya pengharapan, mungkin situasi kita lagi sulit, tapi karena ada pengharapan, visimu nggak kecil. Artinya apa? Waktu mungkin kamu lihat orang tua lagi bermasalah, kamu punya mimpi, suatu hari aku bisa jadi lebih baik. Ya kan? Mungkin kamu lihat kondisi keuangan orang tuamu lagi nggak enak, tapi hari ini kamu juga punya pengharapan untuk doa dan minta sama Tuhan. Tuhan, aku akan jadi anak yang menghasilkan, yang berbuah secara luar biasa. Mungkin kamu lagi dikecewakan hari ini and you have to move on. Ya kan, kamu nggak pernah bisa kembali ke masa lalu. Kamu harus ambil keputusan yang lebih baik. Kalau kamu punya pengharapan, kamu tahu hidupmu berharga, kamu bernilai, kamu dicintai Tuhan. Kamu nggak menyia-nyiakan hidupmu dan waktumu untuk orang yang nggak penting. Nah, bahkan ketika mungkin kita dikecewain, kamu punya pengharapan dalam arti kata lain gini, aku bisa forgiving, aku bisa ngampunin karena adanya pengharapan ini. Oleh itu pengharapan itu sesuatu yang very foundational dalam hati kita. Yang Tuhan udah kasih, dia udah deposit dalam hati kita masing-masing, yaitu pengharapan ini. It's a gift yang Tuhan titipkan buat kita semua. Oleh sebab itu, as you abide in Him, kamu tinggal di dalam Dia, you stay connected to Jesus. Man, dengan sendirinya pengharapan itu akan tersedia bagi kamu. Your heart will be full of hope. Dan aku berdoa, waktu kamu lihat masa depan, it will be filled with hope. Karena apa? Tuhan sediakan karunia dan hadiah ini buat kamu. Harapan, itu Tuhan kasih. Hope, sesuatu yang gak bisa diambil oleh orang lain. Sesuatu yang orang lain gak bisa curi. It's in you. Tuhan sudah letakkan itu harapan. So, stay connected to Jesus, alami pengharapan dalam Dia. Nah, yang kedua, menarik sekali, ada kado yang Tuhan kasih buat kita. Yang kedua itu namanya adalah sukacita. Sukacita. Nah, saya kepingin bacain dari Galatia 5 ayat yang ke-22 sampai 23. Tetapi buah roh. Perhatikan kata-kata ini, buah roh. So as you abide in Him, there will be fruit yang grow dalam diri kita semua. Nah, buah roh ialah apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nggak ada hukum yang menentang hal-hal itu. You can do all these things. Yang pertama, kalau kamu mau terima kado itu dari Tuhan, harapan. Kamu bisa menguasai diri, kamu bisa sabar, kamu bisa punya kemurahan, bahkan kamu bisa mengampuni dirimu sendiri dan mengampuni orang yang ada di sekitarmu. Nah, hadiah yang kedua yang Tuhan mau kasih kepada kita adalah sukacita. Sukacita ini sesuatu yang kita butuhkan. Akan ada banyak kegiatan, akan ada banyak peristiwa dalam hidup kita yang mungkin menyakitkan hati kita, ya, mengecewakan hati kita. Tapi kamu tahu nggak, sukacita itu sesuatu yang kamu butuhkan. Suatu hari saya punya teman, ya, teman ini dia beli rumah. Nah, tapi basement rumahnya dia ini aneh banget. Kenapa kalau di musim panas tetap lembab, tapi kalau di musim hujan kadang bisa kemasukan air basement rumahnya. Aneh gitu. Ternyata setelah dia beli rumah ini, dia nggak dikasih tahu oleh si penjual rumahnya, marketingnya nggak ngasih tahu dia. Dan ternyata waktu dia tanya ke orang di sekitarnya, 2 tahun dia udah tinggal di sana dengan masalah yang sama. Terus ada orang bilang gini, kamu tahu nggak, di bawah rumahmu itu ada aliran sungainya. Sehingga dari aliran sungai ini, ya, kalau musim panas dia tetap lembab. Kalau musim dingin dia justru kemasukan air di sana. Nah, saya mau bilang sama teman-teman gini, kalau kamu percaya Yesus dari dasar hatimu, bahwa dia itu Tuhan kamu, juru selamat dalam hidupmu. Tahu nggak, dari dalam hatimu itu akan ada aliran-aliran sungai hidup ini. Di mana aliran sukacita itu selalu tersedia. Mungkin kamu lagi sedih,
tapi sukacita Tuhan itu yang membuat kamu bisa tegar. Mungkin kamu lagi kecewa, tapi sukacita Tuhan itu yang bisa bikin kamu kuat. Mungkin kamu lagi patah semangat, ya, kamu lagi lelah dengan semua tugas dalam kehidupanmu. Sukacita Tuhan itu yang membuat kamu jadi energetik, membuat kamu punya kekuatan yang luar biasa. Why? Because the joy of the Lord is my strength. Dalam kitab Nehemia dikatakan the joy of the Lord is your strength. Nah, oleh sebab itu kalau kamu butuh kekuatan di dalam kehidupanmu, tugasmu banyak, mungkin lesmu banyak, mungkin kamu dikecewain sama orang di sekitarmu, tantanganmu gede gitu ya. Kalau kamu mempunyai kekuatan ngadepin itu semua, remember the joy of the Lord is your strength. Dan hari ini Tuhan kasih kamu hadiah. Ketika kamu abide, tinggal di dalam Dia, abide in Him, He's gonna give you that gift. The joy of the Lord, it will be your strength. Sukacita Tuhan, itu akan jadi kekuatan buat kamu. Aku berdoa, Ko Elisa berdoa buat kamu semua yang dengerin ini. Hari ini juga kamu ngalamin sukacita itu berlimpah di hatimu. Karena itu kekuatanmu. Nah, yang ketiga, kado yang Tuhan mau kasih buat kita adalah yang namanya damai sejahtera. Yang namanya damai sejahtera. Boleh nggak ucapin sama-sama kata-kata damai sejahtera? 2, 3, damai sejahtera. Nah, damai sejahtera ini juga kebutuhan dalam kehidupan kita. Kamu bisa membayangkan nggak di dalam dunia ini nggak ada hal yang bisa membuat kamu makin damai. Yes, mungkin kamu bisa liburan ke luar negeri, uang jajanmu banyak, kamu dibeliin semua gadget yang kamu mau, you can buy and install all the games, all the apps that you want. Tapi ternyata itu nggak cukup, nggak pernah cukup kan buat kita. And then your parents, mungkin dia beliin semua barang-barang yang kamu mau, dari Apple Watch, dari iPad, semua yang terbaru sekalipun. Tapi sometimes itu nggak bisa fulfilling our hearts. Iya nggak sih? Kamu juga akan ngalamin sedih, kamu juga akan ngalamin yang mungkin namanya kecewa, kamu juga akan ngalamin yang namanya mungkin capek nih dalam kehidupanmu. Tapi tahu nggak, damai sejahtera Tuhan, itu Tuhan sediakan buat kita semua. Damai sejahtera itu yang selalu menjaga hati dan pikiran kita. Sekali lagi ya, damai sejahtera Tuhan itu yang akan selalu menjaga hati dan pikiran kita. Kalau kamu mau hatimu, pikiranmu terus positif, terus fresh, terus bergairah, terus kreatif, terus punya visi yang besar, mimpi yang besar ya. Aku mau kasih tahu buat semua teman-teman, kondisimu mungkin boleh sulit, tapi visimu jangan kecil ya. Kamu bisa ngelakuin itu karena apa? Ada damai sejahtera Tuhan yang akan menjaga hati dan pikiranmu. Nah, oleh sebab itu 3 hal ini Tuhan kasih buat kita hari ini. Buat semua teman-teman yang dengerin, Dia kasih kita harapan, Dia kasih kita sukacita, Dia juga kasih kita damai sejahtera. Boleh nggak Ko Elisa berdoa buat kamu semua? Ko Elisa mau kamu buka tanganmu seperti gini, ya. Mulai pejamkan matamu, tadakan tanganmu. Aku ingin berdoa buat kamu. Tuhan, saat tangan mereka terbuka hari ini, please fill their heart with hope, joy, and peace. Harapan, sukacita, dan damai sejahtera. Semua teman-teman yang ada di sini butuh Tuhan. Dan biar mereka makin tinggal dalam Tuhan. Dan Tuhan kami percaya Engkau mau tinggal di dalam mereka. Apapun kondisi kami ya Tuhan, siapapun kami, Engkau nggak pernah beda-bedakan. Engkau cintai kami. Oleh sebab itu, we choose to abide in you, tinggal di dalam Engkau. Dan selagi kami tinggal dalam Engkau, ada 3 hadiah yang akan kami alami. Harapan, sukacita, damai sejahtera. Itu akan muncul dalam hati kami masing-masing. Aku berdoa ya Tuhan, siapapun teman-teman Hattrick atau Atmos yang lagi butuh harapan, hari ini mereka punya harapan. Teman-teman yang butuh sukacita, hari ini mereka punya sukacita. Teman-teman yang butuh damai sejahtera, hari ini mereka ngalamin damai sejahtera di dalam Tuhan. Do your mighty works, oh God, dalam kehidupan mereka semua. And I bless them in Jesus' name I pray. Amen. Amen.